Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan orang dewasa kelompok 1 ingin berdiskusi mengenai topik sistem pertanian berkelanjutan dalam rangka praktik yang ke-9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Saputra, asal dari kelas TAN 1A dengan nomor induk mahasiswa 0401 20506. Lanjut. Perkenalkan, saya Destia Samsia, NIM 0401205116. Perkenalkan, nama saya Azmi Muhammad Sepullah, nomor NIM 0401200500. Perkenalkan, nama saya Ferdina Isibizania, NIM 0401200519. Perkenalkan, nama saya Arni Jadiana Pragono Putri, NIM 0401200514. Ya, perkenalkan, nama saya Himata Suryani dari TAN A, NIM saya 0401200520. Pada kali ini kita akan diskusi mengenai tentang sistem pertanian yang ada di pedesaan. Nah, permasalahan yang sering terjadi saat ini itu kan para petani itu menggunakan pupuk kimia itu secara berlebihan, dan alasan mereka jika ditanya kenapa sih masih menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, mereka itu menjawab karena jika dia tidak menggunakan pupuk kimia tersebut secara banyak atau dalam kuantitas yang banyak, itu hasil produksi mereka itu menurun. Nah, kita akan membahas kenapa sih hal itu masih terus dilakukan dan bagaimana solusi-solusinya. Menurut kalian gimana? Sering menggunakan pupuk kimia karena tanaman kan lebih cepat pengen lebih instan. Nah, tapi kalau misal dia dari dampak negatifnya kan banyak tuh, makanya dari itu gimana kita bisa mencari solusi supaya petani itu memberitahukan petani bahwasanya dampak kimianya itu untuk kedepannya itu gimana. Kalau menurutku ya Azmi mau ngomong, silakan. Ya benar, kata Ferdinand juga. Kalau di petani di sini tuh mengapa memilih menggunakan pupuk kimia? Karena pertama itu ya praktis, berbeda dengan kalau kita menggunakan pupuk organik. Terus dalam pelaksanaannya juga, dalam penerapannya juga lebih lebih mudah, tidak ribet. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau menurut saya ya, petani itu lebih cenderung dengan penggunaan pupuk kimia karena petani memiliki anggapan bahwa penggunaan pupuk non-kimia itu lebih praktis dan instan dibandingkan dengan penggunaan pupuk organik yang prosesnya lama. Namun salahnya itu petani tidak memikirkan dampak kedepannya untuk penggunaan pupuk kimia itu sendiri secara berlanjut terus menerus. Yang pada akhirnya penghasilan petani itu bisa semakin menurun akibat dari menurunnya produktivitas tanah. Ya, izin menanggapi,
Untuk pupuk kimia sendiri emang kan sudah biasa ya, apalagi di desa-desa itu kayak edukasinya kurang dan kayak manfaat dari penyuluh sendiri tuh kurang bisa ditemukan di desa, apalagi di desa saya. Jadi untuk pengarahan sendiri seharusnya kayak pemerintah itu diperlukan langsung terlibat dalam pengajuan kayak kebijakan pertanian berkelanjutan ini. Apalagi kita masih sebagai siswa ya, nggak mungkin langsung memberi edukasi, apalagi pengalaman kita itu masih rendah dan pengalaman dari petani kan pasti lebih banyak kan gitu. Itu saja. Oh iya juga mau menambahkan kalau dan juga peran penyuluh itu belum dirasakan oleh para petani, seperti kurangnya sosialisasi dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan survei saya ke para petani bahwa peran penyuluh itu belum dirasakan oleh para petani. Jadi perlu ada kerja ekstra dan bukti nyata yang harus dilakukan oleh penyuluh khususnya untuk gimana caranya merubah yang tadinya sistem pertanian itu secara konvensional berubah ke pertanian secara berkelanjutan. Jadi kalau izin menambahkan, oh ya silahkan. Sama seperti Azmi tadi, yang survei yang pernah saya lakukan itu beberapa penyuluh itu hanya menerangkan saja, nggak mempraktekkan, jadi nggak membuat demplot yang bisa petani tahu bahwasanya pupuk kimia itu berbahaya. Jadi petani itu kan biasanya orang tua itu kan harus ada bukti nyata. Nah dari situ kita bisa aduh Rek, maaf rame ya. Lanjut. Rumahku bengkel soalnya. Nah, jadi ada bukti nyata. Jadi petani itu mau melakukannya karena sudah ada bukti. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya penyuluh itu harus melakukan sesuatu dengan bukti tadi, praktek lah intinya. Berarti itu kalau dari pengalaman kita melihat keadaan di lingkungan sekitar itu peran penyuluh itu masih kurang ya. Kalau di desaku sendiri itu sebenarnya penyuluh itu ada dan aktif, tapi itu bukan hanya dari pihak penyuluhnya semata-mata penyuluhnya aja yang salah sih kalau menurutku, tapi dari petaninya juga masih kurang berpikir lebih jauh lagi. Tapi itu juga kan peran penyuluh juga masih tergantung ke peran penyuluh. Terus kalau setauku juga ya dari pemerintah itu kan ada program kartu tani itu untuk masalah pupuk kimia. Dari program kartu tani itu sendiri itu setiap orang itu udah dibatasi gitu penggunaan pupuknya, tapi para petani itu masih nambah lagi ke pupuk non subsidi itu. Jadi masih nambah terus penggunaan pupuknya. Nah, kalau di tempat admin sendiri, penyebab dari mengapa petani terus bisa disebut ketergantungan terhadap pupuk kimia itu karena pertama petani itu kurang tahu efek samping dari dampak dari penggunaan pupuk kimia tersebut, dan juga para petani juga beranggapan bahwa kalau kita nggak pakai pupuk kimia maka hasil pertaniannya juga nggak akan baik, tidak akan sesuai dengan yang petani itu harapkan, menutupi modalnya. Nah jadi perlu ada solusi lah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan juga tadi Destia bilang mengenai kartu petani itu yang pupuk subsidi itu yang kartu ya. Nah kalau di desa admin sendiri belum optimal dan belum
belum benar-benar berjalan dengan baik. Itu pun penyuluhnya juga bilang seperti jadi dengan adanya pupuk, kalau di desa ADMI ya, dengan adanya kartu tani itu bahkan malah untuk saat ini malah bisa kurang baik lah dibilangnya dengan adanya kartu pupuk tadi. Jadi bahkan sampai terjadi ketersediaan pupuk kimia tidak jelas adanya, terus bahkan ada penolakan belum merata lah intinya. Itu aja dari ADMI. Bener kan, udah dikasih subsidi pupuk, tapi malah ada yang beli sendiri. Jadi kan sebenarnya udah dikasih subsidi, tapi mereka beli sendiri lagi. Jadi mereka nggak bisa kalau cuman mengandalkan subsidi aja. Emang merasa ketergantungan banget sama subsidi itu, emang kayak nggak memadai gitu loh. Umpamanya kayak 2 hektar ya, cuman diberi separuhnya aja yang mereka butuhkan, pupuk yang mereka butuhkan gitu. Kalau di tempatku ya, pupuk subsidi itu mati 3 tahun. Jadi rata-rata petani di sini tuh beli sendiri sampai sekarang. Jadi kendalanya ya itu tadi, di subsidi itu tadi. Tapi rata-rata di daerahku itu petaninya beberapa sudah pakai sistem berkelanjutan. Cuma ada beberapa yang masih menggunakan pupuk kimia yang terus-terusan itu tadi. Sempet aku mau nanya itu kenapa kok pakai terus kimia kan. Nah, takutnya mereka tersinggung, jadi nggak jadi nanya. Nah, itu tadi kan peran penyuluh itu penting dalam penyuluhan tadi, dampak dari pupuk kimia itu tadi yang secara terus menerus. Kenapa kok masih ada petani yang masih pakai pupuk kimia secara terus menerus? Iya sih, itu sangat-sangat penting peran penyuluh dalam kegiatan pertanian itu. Padahal kan kalau menggunakan pupuk kimia itu malah menambah biaya semakin besar dan semakin merusak lingkungan juga. Tapi di sisi lain itu pupuk organik itu malah lebih mahal daripada pupuk kimia. Jadi kayak sekarang itu pupuk organik yang digunakan itu kayak pupuk organik beli, sedangkan seharusnya itu petani itu bisa membuat pupuk organik sendiri sih kalau untuk menekan biaya. Nah, bisa jadi solusi. Nah, waktu aku tanya kenapa Bapak nggak pakai pupuk organik buat nanamnya, terus rata-rata bapak-bapak itu, para petani itu jawabnya gini, transport yang menghambat ini itu dari bawa itunya loh, bawa pupuk dari rumahnya ke sawah itu jauh, terus infrastrukturnya itu kurang mendukung. Jadi ini beda cerita. Kalau pupuk kimia tinggal di karung, dibawa, diangkut, udah. Kalau pupuk organik kan ribet, belum bahan-bahannya diangkut dan gitu sebagainya. Jadi yang bikin malas petaninya itu yaitu pertama kurang mendukungnya infrastruktur yang memperlancar pengangkutan bahan-bahan pupuk organik dan lain-lainnya. Itu sih dari aku. Izin menambahkan,
Ya, menurutku itu solusi untuk pertanian berkelanjutan ini ada 3 ya. Yang pertama itu dari petaninya sendiri, jadi harus lebih kreatif, juga lebih cerdas menggunakan aplikasi teknologi saat ini. Terus yang kedua itu dari penyuluhnya juga harus lebih semangat memberikan edukasi kepada petani-petani. Dan yang ketiga itu dari pemerintahan desa. Kalau menurutku itu, karena kan yang bisa menggerakkan itu juga dari desa tersebut, biaya juga dari desa tersebut. Maka dari itu pemerintah desa itu juga perlu membangun desa tersebut, gitu. Oh ya, izin nambahkan sedikit ya. Sama yang ya, nambahin sedikit dari Asmi tadi kan dari kalau yang organik kan susah ya diangkutnya, karena kan masih gimana ya, sederhana, terus juga emang nggak sesimpel kalau kimia kan. Jadi kita sebagai generasi selanjutnya itu juga harus pinter-pinter kreatif gimana caranya organik itu juga bisa sesimpel kayak kimia, terus manfaatnya juga bisa nggak kalah juga sama kimia gitu. Makasih. Mohon izin, aku setuju sih sama kesimpulan dari Himata itu. Yang terpenting itu juga dari petani, penyuluh, sama perangkat-perangkat desa dan stakeholder lainnya. Jadi harus ada kerjasama antara lapisan masyarakat dan juga dukungan penuh dari pemerintah untuk mendukung pertanian ke depannya yang lebih baik lagi. Ya setuju, aku setuju juga. Terus bagaimana juga penyuluh, cara pendekatannya itu gimana biar petani itu bisa mengimplementasikan sistem pertanian berkelanjutan itu sendiri, biar tidak ada kecenderungan nanti yang satunya kimia, yang satu daerah misal petani satu pakai kimia terus, yang satunya organik gitu. Jadi biar sama-sama lingkungannya itu tidak tercemar. Kalau itu sih aku. Oh ya, izin menambahkan juga, itu kan kalau sistem pertanian berkelanjutan itu biar berjalan secara dengan baik, itu harus dilakukan secara bersama-sama ya, kalau nggak salah. Soalnya kalau kita petani itu di satu wilayah hanya sebagian saja, itu belum benar nggak sih, belum dikatakan sebagai pertanian berkelanjutan, pertanian organik. Ya benar, karena kan kalau misal ada yang masih menggunakan pupuk kimia ya, itu kan akibat dari pupuk kimia itu menyebar ke daerah-daerah sekitarnya juga. Jadi perlu nggak sih kalau kayak gitu berarti penanggulangannya kayak gimana? Kan perlu ada penyemulaan kayak itulah, supaya kembali menjadi awal lagi,
memulai semuanya. Soalnya kalau dilakukannya bertahap kan tetap aja unsur-unsur kimia itu bakal, berarti belum tentu dikatakan sebagai pertanian organik ya. Kalau mau mencapai organik sih sepertinya masih butuh waktu yang sangat panjang, tapi kalau mau mencoba ke sistem pertanian berkelanjutan nanti kan sedikit-sedikit bisa mencapai ke pertanian organik. Karena kan kalau sistem pertanian berkelanjutan itu nggak 100% organik kan. Ya, nah bener itu apalagi kan petani desa kan juga semodern anak zaman sekarang kan. Jadi kayak membangun itu kan dia butuh proses yang lama. Jadi mereka kan juga butuh bukti. Kita juga belajar. Jadi kita juga belajar, mereka kan juga belajar. Jika udah sama-sama berkesinambungan, bisa aja kita bisa mempunyai inovasi baru yang lebih baik. Jadi kesimpulannya itu butuh kerja sama dan butuh waktu untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan. Apa seperti itu? Ya, menurut aku juga gitu. Iya. Adanya kerjasama yang bagus. Waktu menunjukkan pukul 4. Monggo Bapak pengamat barangkali ingin menambahkan. Silakan. Sudah cukup. Barangkali mau menambahkan solusi. Ini saya mau menambah cerita aja ya. Ini di desa saya itu ada komunitas pertanian organik. Nah, itu pertanian organik itu yang itu salah satu pelopor yang ada di Ngawi, itu di Desa Ngomprol, dan untuk saat ini sudah berjalan sekitar 5 tahun dan itu sudah sekitar lahannya itu 5 hektar. Dan untuk hasilnya sendiri itu sudah dipasarkan dari Surabaya sampai ke Jakarta. Tapi untuk yang masyarakat saya sendiri itu kurang mengetahui itu sendiri. Nah itu karena penyuluhnya sendiri itu terkadang itu kurang mensosialisasikan apa yang ada, potensi yang ada di desa. Apakah sudah cukup kawan-kawanku? Siap, sudah. Cukup. Masih berapa menit? Cukup sekian diskusi yang dapat kita lakukan pada hari ini, tepat di sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.